Hukum 18. Jangan bangun benteng untuk melindungi diri sendiri. Isolasi adalah sesuatu yang berbahaya. Pertimbangan, dunia ini berbahaya dan ada musuh di mana-mana. Semua orang harus melindungi diri mereka sendiri. Suatu benteng sepertinya merupakan tempat teraman, tetapi isolasi membuat Anda terekspos lebih banyak kepada bahaya. Benteng itu menghalangi Anda dari informasi yang berharga. Benteng itu membuat Anda tampak mencolok dan menjadi sasaran empuk. Lebih baik Anda beredar di antara banyak orang, menemukan banyak sekutu, dan berbaur. Anda akan terlindungi dari musuh oleh gerombolan massa. Pelanggaran terhadap hukum ini. Qin Shi Huangdi, Kaisar pertama Cina 221 hingga 210 tahun sebelum Masehi, adalah pria paling berkuasa pada zamannya. Kerajaannya lebih luas dan lebih hebat daripada Alexander Agung. Ia telah menaklukkan semua kerajaan di sekeliling kerajaan Qin sendiri dan mempersatukan mereka dalam satu kerajaan besar yang disebut Cina. Tetapi selama beberapa tahun terakhir hidupnya, hanya sedikit orang yang melihatnya. Sang kaisar hidup di istana termegah yang dibangun hingga zaman itu di ibu kota Hexianyang. Istana itu memiliki 270 paviliun. Semua paviliun itu dihubungkan dengan gang-gang bawah tanah rahasia, supaya si kaisar bisa mengelilingi istana tanpa terlihat oleh siapapun. Ia tidur di kamar yang berbeda-beda setiap malam, dan siapapun yang tanpa sengaja menatapnya langsung dipenggal kepalanya. Hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya, dan jika mereka mengatakannya kepada siapapun, mereka juga pasti dihukum mati. Kaisar pertama itu telah menjadi amat takut terhadap kontak antar manusia, sehingga ketika ia terpaksa meninggalkan istana, ia berkelana sambil menyamar dengan hati-hati. Pada salah satu perjalanan semacam itu ke berbagai provinsi, ia meninggal secara mendadak. Jenazahnya dibawa kembali ke ibu kota naik kereta kuda kaisar dengan segobrak penuh ikan asin di belakangnya untuk menutupi bau mayat yang membusuk itu. Tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui kematiannya. Ia mati sendirian, jauh dari para istrinya, keluarganya, teman-temannya, dan penghuni istananya, dan hanya ditemani oleh seorang menteri dan sejumlah kasim. Interpretasi. Si Huangti menjadi raja pertama Qin, seorang kesatria yang tidak takut apa-apa dengan ambisi yang tidak terkekang. Para penulis pada zaman itu menggambarkan sebagai seorang pria dengan hidung mancung, mata sipit, suara seperti seekor serigala, dan hati yang pemberani seperti seekor macan atau serigala. Kadang ia bisa bersikap penuh ulas asih, tetapi seringkali ia melahap manusia tanpa segan-segan. Melalui kelicikan dan keserakahanlah ia menaklukkan provinsi-provinsi di sekeliling provinsinya sendiri dan menciptakan negara Cina, membangun satu negara dan budaya tunggal dari banyak negara dan budaya. Ia menghancurkan banyak sistem feodal, dan untuk mengawasi banyak anggota keluarga kerajaan yang tersebar di seluruh pelosok negaranya yang terdiri dari beragam kerajaan, ia memindahkan mereka yang berjumlah 120 orang ke ibu kota, di mana ia menampung para penghuni istana terpenting itu di istana luas Hexianyang. Ia menggabungkan banyak dinding di perbatasan dan membangunnya menjadi Great Wall Cina atau benteng besar Cina. Ia menentukan standar hukum negara itu, bahasa tulisannya, dan bahkan ukuran koinnya. Namun demikian, sebagai bagian dari proses penyatuan ini, kaisar pertama ini menyatakan bahwa tulisan dan ajaran Konfusius, filsuf yang gagasan tentang kehidupan moralnya hampir bisa dianggap sebagai agama dalam budaya Cina, sebagai ajaran yang tidak sah. Atas perintah si Huangti, ribuan buku yang menyangkut Konfusius dibakar, dan siapapun yang mengutip tulisan Konfusius dipenggal kepalanya. Hal ini menyebabkan sang kaisar memiliki banyak musuh, jadi ia semakin ketakutan bahkan paranoid. Hukuman mati yang ia jatuhkan pun meningkat drastis. Seorang rekan sezamannya, penulis Han Feizu, menyatakan bahwa Qin telah berjaya selama 4 generasi. Namun penduduknya selalu hidup ketakutan dan khawatir dilenyapkan oleh kaisarnya. Saat sang kaisar menarik diri semakin dalam di istana untuk melindungi dirinya, perlahan-lahan ia kehilangan kendali negaranya. Para kasim dan menteri menetapkan kebijakan politik tanpa persetujuannya, atau bahkan tanpa sepengetahuannya. Mereka juga berkomplot melawan dirinya. Pada akhirnya, ia hanya menjadi kaisar boneka dan amat terisolasi, sehingga hampir tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ia telah meninggal. Mungkin ia diracuni oleh para menteri yang berkomplot menjatuhkan dirinya, yang mendorongnya agar hidup terasing. Itulah akibat isolasi. Jika Anda mundur ke sebuah benteng, Anda kehilangan kontak dengan sumber kekuasaan Anda.
Anda tidak bisa lagi mengetahui apa yang terjadi di sekeliling Anda, dan Anda pun kehilangan keseimbangan. Alih-alih menjadi lebih aman, Anda memutuskan hubungan dari jenis pengetahuan yang melandasi nyawa Anda. Jangan pernah asingkan diri Anda terlalu jauh dari pusat kekuasaan, sehingga Anda tak tahu apa yang sedang terjadi di sekeliling Anda, termasuk rencana banyak orang untuk menjatuhkan Anda. Topeng Kematian Merah. Kematian merah telah sejak dulu melululantahkan negara. Tidak ada wabah yang pernah lebih mematikan atau mengerikan daripada wabah itu. Darah adalah entitas dasarnya dan segelnya. Darah yang kemerah-merahan dan mengerikan. Mula-mula muncul rasa sakit yang dahsyat, dan kemudian terjadi pendarahan parah dari pori-pori yang mengakibatkan kematian. Dan seluruh gejala penyakit itu, mulai dari kejang-kejang, bertambah parahnya penyakit itu, dan kematian akibat penyakit tersebut, terjadi hanya dalam waktu setengah jam saja. Tetapi Pangeran Prospero bahagia dan tidak gentar dan cerdas. Ketika daerah kekuasaannya berkurang setengah populasinya, ia memanggil 1.000 temannya yang kuat dan sehat dan periang dari antara para ksatria dan lady di istananya, dan bersama mereka bersembunyi ke tempat pengasingan di salah satu biara purinya. Biara itu adalah bangunan yang luas dan megah, ciptaan si pangeran sendiri yang bercita rasa eksentrik namun amat megah. Sebuah dinding yang kuat dan tinggi mengelilingi biara itu. Dinding ini memiliki gerbang besi. Para penghuni istana itu setelah memasuki istana tersebut membawa perapian dan palu-palu besar dan melas gemboknya. Mereka bertekad tidak menyisakan jalan masuk atau keluar, walau misalnya muncul dorongan kata hati yang menandak akibat keputusan atau kegilaan dari penghuni gedung itu. Biara itu diisi banyak sekali persediaan makanan. Dengan tindakan pencegahan itu, para penghuni istana bisa menghindari tertular penyakit tersebut. Penduduk dunia luar bisa mengurus dirinya sendiri, sementara itu berduka atau berpikir merupakan tindakan yang bodoh. Sang pangeran telah menyediakan semua sarana kesenangan. Ada para pelawak, ahli improvisasi, para penari balet, para musisi, gadis-gadis cantik, dan anggur. Di dalam bangunan itu terdapat semua ini dan keamanan. Di luar bangunan ini terdapat kematian merah. Menjelang akhir bulan kelima atau keenam pengasingan dirinya, dan selagi wabah itu merajalela dan amat dahsyat di luar negeri, Pangeran Prospero menghibur ribuan temannya pada pesta dansa topeng yang kemegahannya amat tidak lazim. Pesta topeng itu amat meriah, dan kesukariaan itu terus-menerus berlanjut hingga akhirnya terdengar suara jam dinding menunjukkan tengah malam. Dan mungkin sebuah gema terakhir tentang jam dinding itu berhenti. Ada banyak individu di tengah gerombolan massa yang tadinya bersantai tiba-tiba menyadari keberadaan satu sosok bertopeng yang tadinya tidak menarik perhatian individu manapun sama sekali. Sosok itu tinggi dan kurus kering dan cekung, dan diselubungi kain kafan dari kepala hingga ujung. Topeng yang menyembunyikan wajah itu dibuat hampir mirip dengan tampang satu mayat kaku, sehingga jika ditelaah dengan seksama, pasti siapapun sulit membedakan apakah wajahnya adalah topeng atau bukan. Namun demikian, semua ini mungkin sanggup dihadapi jika tidak ada dukungan dari orang-orang yang suka bersukaria dengan edan di sekelilingnya. Tetapi sosok bertopeng itu telah bertindak jauh dengan meniru jenis kematian merah. Bajunya berlumuran darah dan alisnya yang lebar serta seluruh wajahnya dilabur warna merah tua yang mengerikan. Segerombolan orang yang bersukaria seketika itu juga masuk ke dalam ruangan hitam itu, dan setelah merenggut tubuh si sosok bertopeng yang tinggi tegak berdiri dan tak bergeming di dekat bayang-bayang jam dinding kayu hitam itu, terkesiap ngeri saat mendapati kain kafan dan tampang mirip mayat yang mereka hadapi dengan amat kasar ternyata tidak memiliki bentuk tubuh nyata sama sekali. Dan sekarang mereka baru mengakui keberadaan kematian merah. Ia telah datang bak seorang pencuri di tengah malam, dan satu persatu orang-orang yang bersukaria itu ambruk di aula pesta yang berlumuran darah, dan masing-masing dari mereka mati dengan postur tubuh menyedihkan saat jatuh ke lantai. Dan jam dinding kayu hitam itu pun berhenti berfungsi bersamaan dengan kematian para tamu pesta itu. Dan nyala api di perapian pun padam, dan kegelapan serta pembusukan dan kematian merah menguasai segalanya tanpa batas. The Mask of the Red Death, Edgar Allan Poe, 1809 sampai 1849.